Yo, what's up guys, Ari Shado di sini. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang seorang YouTuber yang terkenal. Ya, terkenal dengan sampah. Ya, maafkan saya untuk mengatakan dia YouTuber sampah, karena memang faktanya memang yang dia lakukan adalah sampah ya, teman-teman. Ya, jadi saya minta maaf sebelumnya. Nah, tapi kejadian beberapa hari yang lalu ya kan membuat menjadi pelajaran bagi kita sebagai youtuber pemula nih teman-teman ya. Jadi kita ambil hal positifnya, ambil hikmahnya dari kejadian ini. Nah apa yang terjadi kepada Ferdian Pelaka, seorang pembuat konten prank ini ya dia melakukan pelanggaran etika yang berat menurut saya. Karena ini adalah pelanggaran hukum. Kita itu sebelum membuat konten, kita itu harus sadar dulu hukum-hukum yang ada di Indonesia ini. Bagus, korang memang boleh diharap. Ya, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini, supaya kita dalam membuat konten ini tidak melanggar hukum, melanggar undang-undang ITE ya teman-teman. Nah, yang dilakukan Ferdian itu malah sebaliknya, dia melanggar. Bahkan bukan hanya dia saja, bahkan teman-temannya juga diangkat. Nah, saya heran ya, kenapa ya beberapa temannya itu pun tidak sadar bahwasanya kelakuan mereka itu merupakan pelanggaran etika gitu loh. Pertama, merupakan pelanggaran moral gitu ya. Kenapa ya mereka nggak sadar hal itu ya? Nah, itu yang saya nggak habis pikir melihat. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan kan mereka lakukan itu. Ini akal. Masa mereka membungkus batu bata, sampah segala macam itu diambil, kemudian ditaruh sebagai bungkusan sembako, kemudian dikasih ke orang. Nah, memang di sini teman-teman yang jadi korbannya itu adalah waria, ya kan? Waria kejadiannya itu. Nah, tapi kan setelah di-upload ke YouTube dan juga banyak kecaman dari orang-orang dan penonton, viewer lain, dan bahkan sampai saat ini diburu polisi dan kemudian ketangkap. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ferdian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hukum ya, harus merenggang di sel ya. Nah, kemudian itu yang pertama, kasus yang pertama ya Ferdian. Yang kemudian kasus yang kedua ya, sebelum Ferdian ini ada yang terjadi teman-teman. Apa dia wahai anak muda? Yaitu dimana seorang konten kreator YouTube juga itu membuat prank di bulan suci Ramadan ini juga, ya kan? Apa? Dia membuat prank memberikan makanan berupa pizza seperti itu, kemudian dan menawarkannya itu ke teman-teman yang berpuasa. Nah, kalau mereka mau batal puasa, maka dikasih hadiah 10 juta, ya kan? Ada itu. Nah, tapi saya nggak tahu kelanjutannya daripada proses hukumnya itu, apakah itu dia ditangkap atau enggak, saya tidak berlanjut. Dan kemarin memang sempat dia minta maaf dan menghapuskan konten itu. Nah, kedua hal ini teman-teman, itu kedua contoh YouTuber yang ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai YouTuber baru. Jadi, kesimpulannya bagi saya adalah untuk berpesan kepada teman-teman yang sedang membuat konten saat ini. Pertama itu ya, jadilah kreator video yang berpengaruh positif bagi generasi muda ya, dengan membuat konten-konten yang positif, membuat konten-konten yang tidak membuli orang lain ya. Nah, untuk prank ya, kalian harus tahu ya teman-teman, kalau prank itu di Indonesia jangan dibuat prank seperti di Amerika atau di negara luar. Jangan ditiru prank-prank itu. Nah, yang terjadi saat ini adalah para konten kreator yang membuat prank itu banyak meniru belajar dari luar, prank-prank luar. Seperti di Amerika itu banyak video-video prank yang sangat konyol ya, yang sangat melanggar etika kalau di Indonesia ya.
Karena di sana itu negara bebas, jadi tidak bisa diterapkan pranknya itu ke Indonesia. Ya teman-teman ya, ingat itu ya teman-teman. Jangan terapkan prank yang di Amerika ke Indonesia, karena itu akan bermasalah hukum bagi kamu. Nah, oke, itu. Kemudian yang kedua yang perlu aku sampaikan ya kepada teman-teman itu adalah jadilah YouTuber yang memegang teguh nilai-nilai budaya bangsa, ya kan? Nah, apa nilai-nilai budaya bangsa gitu? Contoh yang seperti saat ini adalah saya sebagai seorang suku Dayak misalnya. Nah, saya juga memiliki budaya-budaya tersendiri dong, budaya Dayak. Jadi tetap kita jaga budaya kita itu, dan juga boleh kita tonjolkan budaya kita itu di konten-konten yang kita buat itu dengan budaya kita masing-masing. Nah itu, kemudian kita juga tetap menjaga, memegang teguh nilai-nilai budaya negara, budaya bangsa kita ini, bukan hanya kita. Kalau saya pergi ke Medan atau menjadi menjadi penduduk di Sumatera misalnya, saya juga harus menyesuaikan diri di sana dan juga memegang teguh nilai-nilai budaya Batak misalnya. Bagus, korang memang boleh diharap. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi dua hal yang saya pesankan. Pertama, jadilah pembuat konten kreator yang berpengaruh positif bagi generasi muda. Yang kedua, jadilah YouTuber yang memegang teguh nilai-nilai budaya bangsa. Nah, itu sangat penting bagi teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa sih motif daripada pelaku prank sampah ini, teman-teman ya. Prank sampah ya yang dilakukan oleh Berdian Palaka ini. Untuk apa dia melakukan itu? Ya, kita lihat. Nah, ini udah ditangkap ini. Ini udah ditangkap nih sama polisi. Kapok. Nah, ini sebelumnya teman-teman. Nih, jelas ya. Itu dengan senangnya, dengan santainya dia mengatakan ini. Lihat aja nanti videonya. Bro, aduh. Nah, ini motif utamanya dia melakukan itu ya. Jadi ya, dia melakukan itu supaya meningkatkan viewers dan kemudian untuk menghibur, katanya menghibur viewersnya. Apa? Men, aduh, ini otak lo di mana? Nggak bisa lo buat konten yang menghibur itu tidak melanggar etika, bisa nggak sih? Tidak melanggar norma-norma agama, bisa nggak? Aduh, men, ini bukan lelucon, men. Ya, ini ada pelanggaran. Ini bukan negara Amerika, ini bukan negara Rusia, ini Indonesia. Ya, lo harus belajar dari beberapa kasus sebelumnya untuk melakukan prank. Jangan asal-asal mau lo. Ya, di sini tidak bisa bercanda di Indonesia ini masalah prank, masalah untuk mengerjain seseorang. Tidak bisa. Ya. Satu kasus prank yang saya lupa sebutkan itu adalah masalah pocong. Teman-teman pasti ingat ya. Masalah pocong, yang prank pocong yang tengah malam itu sering kali terjadi di Indonesia, dan pada akhirnya polisi turun tangan dan akhirnya sampai saat ini pelaku prank pocong itu tidak ada lagi ya. Oke, nah jadi mungkin yang dilakukan oleh Berdian Palaka ini ada hanya satu yang menurut saya yang saya tangkap ini. Apa dia, wahai anak muda? Dia melakukan prank sampah ini dengan mengabaikan nilai-nilai moral hanya untuk bertujuan untuk menambahkan viewers. Tak guna. Ya kan? Itu tujuannya. Kenapa? Kalau menambah viewers otomatis pendapatan iklan atau pendapatan income-nya juga bertambah. Oh. Yang dipikirkan hanya satu oleh para pelaku
konten prank ini adalah uang. Mestilah. Hanya untuk uang doang. Ini banyak teman-teman YouTuber-YouTuber yang hanya ingin membuat konten itu hanya bertujuannya untuk uang, tidak mengabaikan nilai-nilai norma ya seperti ini. Ini hasilnya. Nah, saya itu ya teman-teman, bertujuan buat video itu pertama yang menghibur ya. Yang kedua itu juga memberikan informasi kepada orang-orang jika itu bermanfaat. Yang ketiga itu memberikan pengajaran kalau perlu, ya kan, melalui tutorial segala macam, ya kan. Ya, itu tujuan saya, itu hal-hal yang positif. Jadi tidak memberikan hal-hal negatif. Bagus. Korang memang boleh diharap. Ya, kita sebagai pembuat konten ya alangkah baiknya itu dihindarilah gitu. Kita banyakkan hal-hal yang positif lah gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, jadi kalau menurut saya ya beberapa hal yang terjadi belakangan ini biarlah itu menjadi pelajaran bagi kita, bagi kreator-kreator yang muda. Saya selalu mengulang-ulang kata-kata itu. Biarlah kita belajar dari kejadian-kejadian ini supaya konten-konten kreator yang baru atau YouTuber-YouTuber pemula harus mengetahui hal ini, harus belajar dari situ biar lebih pintar lagi untuk membuat konten, tidak asal-asalan. Bagus. Korang memang boleh diharap. Tidak membuat sampah di YouTube ini. Ngerti? Ya kan? Janganlah cakap macam tu. Jadi jangan membuat sampah, konten-konten sampah di YouTube ini. Ya, karena itu akan merusak generasi bangsa, generasi muda kita ke depan. Karena yang akan menonton video-video kita ini, itu ingatlah ya, itu anak-anak juga menonton. Itu generasi-generasi milenial itu akan menonton video-video kita ini 5 tahun ke depan. Kalau video kita ini masih ada di YouTube, itu akan ditonton sama mereka. Oh. Iya. Jadi itu ya teman-teman. Oke, jadi pada akhirnya yang ingin saya sampaikan adalah tadi, tetap kita menjadi konten kreator yang berpengaruh positif, tetap memegang teguh nilai-nilai bangsa. Itu yang harus saya sampaikan untuk di video kali ini ya teman-teman. Saya kasih contoh satu lagi, saya membuat konten ya. Saya itu tidak berpikir konten ini harus viewernya harus banyak ya. Konten ini langsung harus target saya itu harus banyak viewernya supaya income saya dapat. Saya tidak mau seperti itu teman-teman. Yang saya pikirkan itu adalah ya bagaimana saya membuat konten ini tidak melanggar hukum ya. Setidaknya biarpun itu tidak menghibur orang, tapi itu tidak melanggar hukum ya kan. Itu ya teman-teman. Meskipun video yang saya upload itu yang nonton pun sedikit, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa berkarya di YouTube ini. Nah, melalui video-video yang kita upload itu semakin hari kita upload, pasti kita menemukan hal-hal yang baru, yang bagus, yang positif. Ya kan? Sehingga kita semakin berubah dalam membuat video. Ya, kita bisa lihat itu. Di video kita awal dan video kita yang terakhir ini apa perbedaannya. Nah, itulah teman-teman ya. Maka sekali lagi jangan membuat konten demi viewers, demi uang, tapi buatlah konten, tetap membuat konten untuk berkarya, untuk belajar dan memberi nilai yang berpengaruh positif bagi generasi muda dan memegang teguh nilai-nilai bangsa. Terbaik kan? Memang terbaik. Oke, cukup di situ. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye. Oke guys, segitu aja. Jangan lupain subscribe dan loncengnya itu gratis ya teman-teman.